Kenapa sih suka K-pop gitu? Nah itu pertanyaanku. Nah itu, kamu pernah nggak sih ngebully gitu? Kayak kamu cowok gimana nih pendapatmu tentang fanboy seperti ini gitu? Oplas saya diidolain. Pun kalau oplas ya udah, kan nggak pakai duit Anda. Long di Stock Mania mancing. Jangan lupa ya, like, comment, subscriber. Podcast live pertama kali, Bung. Mohon maaf ya Mbak Tita dan Boy. Maafkan kita tinggal Maafkan kita. Pasto kopi maafin ya. Let it start tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shout it in a meter. Gasik. Nih, gak jelas gitu loh. Iya. Biasanya tuh ini tuh kita cuma berdua doang loh, Mer. Iya, ini pertama kalinya kita podcast live on the spot. Betul. Ya kan? Ini Matinya gimana ini ya, Pak? Gimana ya? Ini kebetulan Long di Stock Mania mancing. Ini Iya, kebetulan saya main di rumahnya Putet. Betul. Ya, ini Putet lagi main ke Semarang. Betul. Ini tuh baru pertama kali kita live podcast berdua doang tanpa Wastu dan Upi gitu. Tadi kan kita nyanyi K-pop nih, Mer. Yang lagi ngehits sekarang itu BTS. Ya, Bangtan Boys, Dynamite. Ya bener Bangtan Boys. K-popers. Makanya karena saya tidak K-popers. Iya benar. Sepertinya kita butuh orang yang bisa ini kan. Iya kayaknya kita butuh apa ya supaya nggak salah persepsi tentang K-pop nih. Nah, aku tuh itu, kayak pengen tahu tentang K-popan gitu. Aku juga pengen tahu ya, gitu kan? kan. Yes. Secara musisi ya. Gitu Musisi ya. Musisi. Nah, sekarang kita undang nih salah satu ada 2 orang gestar kita, dia paham, mungkin khatam kayaknya ya. Oh gitu ya. Mungkin udah Iqra 30 berat kata kok ngejus ya kan. Nah, kita panggil aja nih gestar kita ya 2 orang ya. Oke. Fitra Ayu Ratnawati, biasa dipanggil dengan Tita ya. Dia ini doyan banget nge-cover lagu-lagu K-pop gitu. Coverannya pernah dinotis langsung loh sama artisnya. Dan saking berbakatnya, Tita pernah menangin suatu kontes. Terus dia masuk di acara Breakout Net TV sama Boy William loh. Tita juga pernah dikasih kesempatan nyanyi bareng sama Afgan waktu dia lagi visit ke Korea. Dapat pelukan abang Afgan juga lagi. Aduh, terima kasih cinta Afgan. Nah, ngomongin dunia perkoreaan, Tita punya partner fanboy sejati nih. Namanya Bayu Wicaksono. Mereka ini sering banget nge-cover lagu bareng. Terus penasaran gak sih Beb sama duet maut ini kalau ngomongin tentang perkoreaan? Ya udahlah, cus dengerin Long di Stock Podcast. Langsung aja masuk. Kita sambut. Halo. Social distancing. Sorry. Ya silakan duduk. Silakan dulu. Ini acara apa ya nih ya? Aduh, ini kenalin dong. Nih sebenarnya gestar ini dua orang ini adekku satunya, si Bayu, ya kan. Dia emang fanboy, ya kan? Fanboy K-pop dan paham banget per K-popan itu seperti apa. Enggak juga sih, enggak tahu sih. Coba nanti ditanya-tanya. Nah, satu lagi tuh saudaraku, Tita. Nah, Tita ini kalau bisa dibilang masalah K-pop kayaknya khatam ya. Kayak udah pernah di Korea juga, ya kan kemarin. Terus ya nih harus kayak bisa sih diulik-ulik masalah K-pop. Bisa. Oke. Nah, Sedap lah ya. Sedap lah ya. Banget. Tapi kita alhamdulillah Sedap, nih ya. Alhamdulillah nggak akord ya. Gimana nih kabarnya nih berdua ini? Kayaknya saya pernah lihat loh kalian berdua nih apa ngover K-pop ya? Di mana di Instagram? Instagram upload K-pop. Berarti Mbak Tita juga sering kan di Instagram upload coveran K-pop gitu kan. Nah, kenapa sih suka K-pop gitu? Nah, itu pertanyaanku. Nah, itu. Kenapa gitu? Boleh siapa aja. Boleh. Kenapa suka K-pop? Kenapa enggak J-pop gitu kan? Atau enggak
Thai pop itu kan banyak. Thailand pop juga ada kan, Thailand pop juga ada gitu kan. Kenapa harus K-pop gitu? Kenapa tuh? Bisa ceritain nggak? Itu sukanya dari kapan gitu? Sukanya dari kapan dengan apa ya? Kalau aku tuh sebenarnya aslinya bukan tipe-tipe orang yang milih-milih musik gitu loh. Kayak kalau ada yang bagus aku dengerin, mau itu Indonesia, mau itu dari luar, dari manapun, kalau emang bagus aku dengerin. Cuman kenapa K-pop dan sejak kapan? Mungkin karena jadi dulu waktu SMP itu kebetulan teman-teman yang deket sama aku itu ada lah dari beberapa dari mereka yang emang mereka udah K-popers duluan dari sejak SMP itu. Berarti kamu terracuni gitu ya berarti. Iya. Sebenarnya teracuninya itu belum terlalu dalam, sampai akhirnya. Apa tuh lagu pertama apa tuh? Kenapa? Lagu pertama yang didengerin langsung, wah kayaknya gue K-pop. Fun nih kayaknya tuh. Denger langsung wah kalau suka nih. Ya kalau yang pertama banget itu masih zamannya SNSD. Oh, Aku Girls' dulu Generation, ya, Girls' Generation. suka banget lagunya mereka yang Kissing You sama yang Baby. Ya, 2010-an. Terus ya udah akhirnya terus teman aku tuh ada yang temen deket sih. Itu ada yang dulu dia tuh kayak fansnya Big Bang banget pada waktu itu. Big Bang, tahu. Ya, terus Big Bang. sering cerita ke aku, bahkan dia pernah ikut kayak kompetisi buat dapetin albumnya. Kayak gitu-gitu. Jadi aku lama-lama tuh ya aku lama-lama tahu. Terus habis itu ternyata aku punya kakak 2 kan. Dua-duanya kakakku juga suka drama Korea, suka K-pop. Jadi lama-lama jadi udah emang terbentuk oleh lingkungan sebenarnya. Iya, lingkungan tuh penting kayaknya ya. Jadi lama-lama juga nggak, kan kalau orang kadang apaan sih lagunya, liriknya kita nggak ngerti artinya gitu ya. Sama aku juga nggak ngerti artinya, tapi karena dari lingkungannya udah familiar, jadi walaupun aku nggak ngerti tapi itu nggak terlalu asing. Wah, gitu. Jadi udah berarti emang karena itu sih, karena lingkungan sih ya, benar-benar. Next, fanboy ini. Nih adikku tuh suka K-pop, nggak tahu dari mana. Saya juga heran tiba-tiba besar kok suka K-pop gitu. Padahal aku mau bilang gara-gara dari kamu loh. Gitu. Gara-gara aku ya. Cari yang lain bisa nggak alasannya? Kan kamu dulu suka Wonder Girls, kan aku akhirnya juga sering dengerin Wonder Girls juga akhirnya. Tapi kan kayak kamu nggak suka Wonder Girls ya? Maksudnya dulu tuh kayak kamu beda sama aku. Emang sih kalau dari Korea kan pokoknya dari kamu lah gitu. Gitu jadi aku. Cuman kalau semisal buat apa? Ya itu sama juga, aku juga pas awal-awal ngertinya juga ini apa SNSD juga gitu. Dari temanku itu juga SMP itu dia tiba-tiba bilang, "Ini apa namanya ada apa lagu bagus nih." Terus dia ngasih taunya ini lagunya SNSD yang Oke. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ngerti gua. Gitu doang. Iya. Padahal itu 2010 ya lagunya ya. Tapi aku malah taunya pas 2012-an lah gitu. Berarti udah cukup lama ya, dari sampai 2000 berapa tuh? 2012. Berarti kita dari SMP. Aku SMP 2010. Cuman pada waktu itu aku kayak belum yang terlalu suka ya. Cuman udah mulai kenal. Tapi dengerin lah ya. Ya udah mulai kenal tuh SMP. Ya 2011 cukup lama ya. 2012 sampai sekarang tuh udah lama banget. Iya, tapi aku mau nanya dong, ini sebenarnya tipe-tipe fans K-pop tuh kan mungkin cukup banyak yang aku lihat di netizen dan segala macam gitu lah. Itu tuh kalian termasuk yang mana sih, dan kalian bisa nggak nge-breakdown ini, ada loh fans K-pop yang begini tipenya, ada yang begini gitu. Bisa nggak? Mungkin dari Mbak Tita dulu mungkin. Kalau menurut aku sendiri ya, type fans K-pop itu ada yang pertama dia yang nge-stan satu grup aja atau nge-stan satu orang aja. Jadi kayak cuman ya itu aja. Jadi dia ada di satu fandom. Fandom. Berarti nggak ngedengerin yang lain gitu, cuman satu orang itu dong. Dia kayak mendalami banget tuh satu grup itu tuh, dia apal sampai seluk-beluk lah. Terus yang kedua ada juga yang multi fandom. Jadi sebenarnya dia nggak yang sebegitu sama satu grup ini, nggak sebegitu dalamnya, tapi dia hampir tahu semua. Jadi wawasannya dia tuh luas tapi tidak mendalam gitu. Jadi dengerin aja. Ya multi fandom, atau mungkin who knows ada multi fandom yang memang dia suka banyak dan semua dia juga tahu juga. Mungkin ada gitu. Ya, betul. Terus yang ketiga mungkin fans yang royal dan loyal gitu kali ya. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Royal dan loyal tuh tuh kayaknya luas nih. Royal dan loyal tuh jadi kayak dia bener setia, saking setianya bener-bener supportnya tuh sampai mereka beli merchandise
official merchandise-nya tuh diborong. Setiap ada album baru beli. Konser nonton. Nah itu kan royal dan loyal ya. Karena kan bisa dibilang official merchandise K-pop itu nggak murah ya. Jadi Betul. iya. Kalau boleh tahu kisaran berapa sih? Aku nggak ngerti kayak gitu sih. Tergantung sih ya. Banyak, album bisa 400 ya. 400 Album apa tuh maksudnya? album CD. CD. doang. Di dalamnya biasa ada photocard, ada gift-gift, ada gift-giftnya Dan gitu. gimmicknya lah. Gila Itu sih. kalau yang band dulu di Semarang itu aja bisa 10.000-an loh keping. Siapa itu, maksudnya? Itu yang dulu itu loh, sekarang jadi YouTuber kayaknya. Itu tuh jualnya tuh 10.000 per keping loh. Itu kita juga laku. Ini bisa 300.000 dibeli orang kan nggak tuh? Bahkan kita sampai gratis-gratis tuh. Stiker ditempel di helm. Itu. Saking sisanya nggak ada yang menerima. Makanya itu kok bisa ya 300.000 loh. Ya dan itu menurut aku harus punya keduanya si royal dan loyal ya. Kalau misalkan dia cuman salah satunya enggak. Kadang tuh ada loh yang misalkan masih pelajar gitu ya. Dia sampai nabung-nabung uang saku saking loyalnya gitu. Jadi ya itu. Tapi ada juga yang ngerugiin orang tuanya segitunya juga ada. Kan? Iya kan ada juga kan yang minta-minta orang tua juga sih. Iya, Kayaknya iya. pelajar Iya. gitu-gitu. Iya. Apa nggak tahu pelajar Korea tuh sebenarnya sekaya apa sih? Kok bisa beli Iya, gitu? iya. Iya makanya Iya, iya. mau jajan pelajar berapa sih gitu kan? Iya. Kayak kita kan. Itu yang ketiga tadi ya. Terus kategori yang keempat tuh menurutku ada yang K-pop fans yang pada tahap Oppa is mine. Jadi kayak dia Oppa is mine. Oppa is Berarti mine. posesif banget nih sama si opa-opa. Iya, jadi kayak dia merasa bahwa Oppa is mine. Jadi ya kalau misalkan ada tahu kabar si idolnya ini dating, itu bisa yang kalau dibilang sedih ya wajar ya, mungkin dia ada sedih gitu. Cuman Oke. kadang sampai ada yang mungkin berani ngebully pacarnya si idolnya, jatuhnya ke situ sih yang Gitu ya. menurut aku rada Serem. serem Iya, sih iya, maksudnya. iya. Oke kalau iya, Apalagi maksudnya kalau dia- si pacarnya ini tuh di suatu girl group atau boy group lain gitu iya, ya. yang sesama artis juga kan maksudnya itu bisa kayak membahayakan pamornya si yang Iya sih, satunya benar. juga kan. Benar, Maksudnya benar. kalau misalkan emang ada rasa kecewa dan sedih tuh pasti iya atau kaget ya. Cuman Iya, kalau iya. sampai kayak ke tahap Cyberbullying gitu nggak sih jadinya lebihnya? Serem sih. Antar fandom loh biasanya tuh kayak Itu gitu tuh serem. itu kan ada juga yang aku nggak tahu sih, aku cuma dengar kabar ya meskipun saya bukan K-popers gitu. Cuman ada beberapa yang gara-gara cyberbullying dari fans itu sampai bunuh diri nggak sih siapa? sih? Iya itu sih banyak itu emang apa namanya kayaknya fans di luar sana tuh kebanyakan apa ya gak ngerti kenapa gitu. Aku juga sampai sekarang tuh nggak tahu sampai bisa cyberbullying itu berdampak ke semuanya gitu kayak Iya sih. ya sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang tiba-tiba ya udah gue vakum deh dari dunia per K-popan, per idolan gitu, vakum berapa lama terus dia muncul lagi kayak Iya, gitu-gitu serem sih juga itu sih tuh ya. serem sih itu. Oke. Terus Terus yang ke tadi 4 ya. Yang kelima menurutku ada K-popers yang rajin. Rajin tuh dalam arti biasanya dia adalah admin dari fanbase, fandom gitu. Kayaknya ada yang pernah jadi admin sih. Iya. Ya, menurut aku itu rajin sih, karena dia artinya dia menyisihkan waktu dong buat di antara kesibukannya dia sehari-hari dia masih Iya. nyisihin waktu Wow, buat keren ya. buat jadi itu sih rajin gitu lah. Oke lah. Atau kadang mungkin mengakomodir misalkan idolnya ulang tahun, terus mereka mau kasih gift atas nama fandom ini, dia mengakomodir itu menurut aku tuh rajin. Wah, itu sih. Iya, iya. Tuh, coba kalian tuh tipe yang mana sih Nah, gitu iya, kan. Nah, apalagi Bayu nih. Bayu tipe yang mana yuk kamu yuk? Tipe yang loyal dan royal. Kamu kalau royal duit dari mana saya tanya. Soalnya saya tahu, Kak, aku tuh tahu uang jajanmu tuh berapa. Kamu royal duit dari mana Padahal gitu. nggak punya merch juga gitu. Iya, nah itu makanya. iya, iya. Nah, Tahu kamu tuh diri tipe berarti ya? kalian seperti apa sih Mbak Tita juga kayak gimana sih tipe yang fans Iya, seperti apa kayak gitu gimana kan? tuh? Aku mungkin loyalnya sih yang kalau semisal kayak dari idolnya ngeluarin lagu nih, aku promosinya kencang-kencang banget kayak semua orang yang nggak tahu harus tahu gitu. Oh gitu ya. Oh iya, iya sih sih. aku lihatnya juga gitu sih kalau Bayu. Loyal tapi tidak royal. Iya, loyal tapi nggak modal. Iya loyal tapi nggak modal. Iya tapi bagus sih, Bagus promosi tuh. itu bagus ya kan. Iya, Ya, aku dedikasi. nggak tahu lah tuh dari followers ini ngerasanya kayak gimana nih Bayu kenapa sih? Wah iya sih, tapi aku lihat Bayu nih di Twitter tuh, tapi di Twitter sih gencar. Oh. Di Twitter tuh kayak harus dengerin ini, pokoknya keren nih, pokoknya bagus Di lagunya. caps lock gini. gitu, ya. Caps lock, sama ininya. Kira marah ya. Iya, boleh marah, oh dengerin awas aja gitu. Bayu tuh gitu emang sih. Iya, iya, Dan iya. kan Kamu emang satu gitu. fandom kan ya?
ya kebetulan masih satu fandom. Ya Kebetulan dia satu fandom. Setelah SNSD udah ini istilahnya apa ya? Pak mau join Pak. Gimana? Berisik bener. Gimana Ya terus? pokoknya setelah SNSD udah ini kan nggak aktif kan, ya sekarang udah mulai ganti lagi satu lagi gitu lah. Oke. Dia bentuk cowok tuh kayaknya keren ya. Lah itu aku mau nanya. Ini Kayak kamu cowok gimana nih pendapatmu tentang fanboy seperti ini aku gitu? sangat respect sih sebenarnya. Ya, respect ya. banget. Aku ngeliat Bayu jadi fanboy. Bahkan tadi waktu briefing aku disuruh pakai bando seperti mereka, aku nggak mau jujur. Aku nggak mau jujur. Iya, maksudnya Aku nggak mau iya jujur. sih. Tapi aku respect banget sih, maksudnya lo nggak malu atas apa yang lo suka gitu loh. Nah, itu itu sih. keren banget sih. Itu keren sih, banget sih. menurutku, nggak. Tanpa memandang gender gitu. Jadi betul. nggak melulu K-pop itu pasti cewek itu nggak. Gak melulu sih. Contohnya juga ada yang contoh nyata. Iya. Ya kan, Gitu. ya ada seperti ini. Tapi nggak modal. Tapi loyal iya ya kan. Tapi OTW ya. Modal OTW. OTW. Terus kalau Mbak Tita nih tipe yang gimana sih kalau jadi fans itu? Aku tipe yang kedua kali yang tadi aku sebut kedua, yang multi fandom ya. Oh, multi fandom. Jadi aku nggak tahu sih aku bisa menyebut diriku multi fandom apa enggak gitu, tapi sejujurnya aku tuh bukan yang fokus ke satu grup aja. Jadi aku kayak dengerin banyak. Mau itu yang boy group, mau itu yang girl group. Misalkan memang lagunya enak dan menurutku kayak emang mereka apa ya talented gitu member-membernya, gitu aku pasti ngikutin sih. Berarti lebih ke apa ya? Mbak Tita tuh suka si grup ini tuh berdasarkan talentnya mereka, lagunya enak, terus lebih ke situ sih. Dan kalau misalkan ditanya kamu suka K-pop, sukanya siapa gitu, aku kayak bingung sih jawabnya, karena ya, semua dengerin. Karena semua tuh kayak semua yang aku dengerin tuh punya ciri khasnya masing-masing, terus punya apa ya value-nya tuh beda-beda gitu yang grup, jadinya aku bingung kalau harus Iya sih. lagi Pak. Lewat terus. Oke. Nah itu apa sebenarnya banyak apa namanya apa ya Mer? Kan distract sama yang tadi nih. Aku kan tadi ngedengar ada fans yang sedai hard itu sama idolnya gitu. Aku kadang melihat di internet itu tuh kayak ada sampai kayak nggak punya kehidupan, dia dedicated their life to his idol gitu loh. Ya sampai nguntit gimana sih, sampai jadi sesang namanya ya. Nah sampai yang bener-bener sesang ya. Apaan tuh? Apa Apa itu gitu? tulisannya sasaeng, bacanya saseng ya. Ya itu Fans saseng. yang sampai pokoknya dia melakukan apapun, entah itu halnya buruk atau baik, entah itu bisa bikin merugikan idolnya pun nggak apa-apa selama dia dinotis. Nah itu Capernya kebangetan itu berarti. sampai dia ngelukain idolnya, yang penting dia dinotis, yang penting idolnya tahu bahwa dia hidup, bahwa dia eksis gitu. Ini lo aku Gitu loh aku gitu. Nah, aku Dulu gitu. sempet ya ada yang aku lupa personalnya siapa, tapi yang sampai minumannya dikasih bukan racun ya, tapi semacam suatu kandungan yang akhirnya bikin si idol ini tuh menjelang perform dia kayak diare gitu loh. Yang pokoknya kayak gitu, tapi kayak aku lupa siapa ya yang pernah kayak gitu. Pokoknya minuman dari minuman gitu. Bahkan dulu aku kayak pernah lihat sendiri gitu waktu aku di Korea ya. Gimana? itu. Jadi waktu itu aku pas kesana yang pas buat liburan, itu aku sempat juga penasaran kan sama kayak gedung sebuah agensi gitu. Cuman aku emang nggak ada niatan untuk lihat-lihat apa gimana ya, cuman pengen kayak lewat aja gimana sih bentuk ininya gedungnya gitu. Nah tiba-tiba di depan situ tuh ada banyak yang ngantri gitu loh, bukan ngantri, maksudnya nungguin dan itu keluar gitu ya. nunggunya itu di dalam taksi. Jadi kayak entah taksinya habis berapa duit gitu ya. Tapi belum nungguin gitu kan? Dia nungguin di dalam situ sampai si Arsya ini keluar dan iya sih kadang itu ya gitulah. Gimana tuh dengan adanya fenomena fans K-pop kayak gitu, itu kan saudara kalian gak sih? Maksudnya itu kan saudara fans per K-popan kalian. Nah, itu pandangan kalian gimana, dan apakah kalian juga sedih ngelihatnya atau gimana sih? Bayu dulu coba mungkin. Iya coba Bayu dulu. Kan aku juga ikut nih fanbase gitu Iya, juga oke. gitu. Ya emang ada beberapa fans yang di fanbase-nya itu juga yang kadang toxic juga gitu. Ya dari kitanya emang lebih ke ignoring gitu, biar kan biasanya kok orang-orang kayak gitu biasanya caper sih kalau karena kesannya tuh gitu. Iya sih. Jadi biar kita menonjol di idolnya juga gitu, kayak dari seluruh fan biar dia kelihatan gitu kan. Kamu pernah nggak sih ngebully fanbase lain gitu, fandom lain? Pernah. Pernah nggak?
coba pernah nggak kayak hapaan ya, atau nggak pakai anonim gitu kan, pakai akun bodong gitu kan, tiba-tiba. Untung nggak pernah. Nggak pernah. Itu nggak pernah. Bagus lah. Ya sejauh ini cuman ya kayak tadi promosinya tapi yang gitu. Bagus Jadi Gimana lebih gitu ke dah. positifnya aja gitu ya. Untuk positifnya. Oke, Berarti oke. gitu banyak Kalau ya, Mbak Fen. Tita gimana nih? Kalau aku sih tanggapan aku terhadap orang-orang kayak gitu, aku tuh yakin ya orang-orang yang kayak gitu lama-lama juga mereka nggak tenang juga ya kalau misalkan terus-terusan ya. Tapi maksud aku selama mereka masih betah gitu, ya kalau bisa tetap gimana ya, boleh suka boleh bahkan sampai kita beli merchandise, kita nonton konser, itu kan artinya kita appreciate sama Iya, kerja keras mereka. betul. Jadi kita boleh kok nonton konser, boleh datang ke negaranya, boleh kita datang ke event-event gitu. Cuman kita kan juga punya kehidupan yang real gitu, yang real. Nah, itu kalau misalkan kita benar-benar habisin 100% kehidupan kita ke idol kita, takutnya di kehidupan nyatanya tuh kita nggak bisa memanfaatkan waktu, jadinya kita sendiri kan yang rugi. Iya, betul. Yang harusnya kita bisa kerja, yang harusnya kita bisa konsentrasi penuh lagi kerjain apa, sekolah atau kuliah atau misalkan skripsian atau apapun itulah, itu tetap harus bisa diimbangi. Maksud aku jangan sampai jadi K-popers itu justru jadi beban di kehidupan kamu, malah harusnya kamu tuh dengan K-pop itu kamu refresh. Jadi bahan untuk refreshing, bukan jadi bahan untuk ambisi gitu loh. Toh juga nggak bakal bisa gimana ke idolmu gitu, maksudnya dalam arti nggak akan bisa dapet juga idolmu gitu. Lagi pula Ngapain kalaupun gitu. alasannya karena pengen dinotis gitu, ya udah rezeki nggak bakal ketuker. Ntar pasti ada Iya saatnya sih. kalau Pernah kalian dinotis tidak- ya, pernah dinotis ya. Oh pernah. Pernah Mbak Tita dinotis, pernah. pernah. Makanya dia ya udah rezeki gak kemana. Asik Gitu loh, banget, jadi Mbak gampang Tita. banget ngomong ya. Karena tuh dia udah pernah dinotis. Gitu. Bahkan sampai artis ini juga pernah dinotis, artis Korea juga pernah dinotis. Siapa ya BTW kalau boleh tuh? Aku dulu tuh ini sih, kan aku masuk ke cover lagu ya di Instagram. Aku waktu itu lagi nyanyiin lagunya Paul Kim, dan itu dalam keadaan aku tuh bangun tidur, jadi bener-bener cover ngasal gitu. Kan kadang-kadang yang niat, kadang yang ngasal aja gitu. Terus aku lagi bangun tidur, aku take video, aku ngeditnya malam tuh. Aku ngedit malam, aku ngupload sekitar jam 1 pagi. Jadi kan aku kan begadang banget anaknya kan. Terus tiba-tiba aku tidur nih, paginya si Paul Kimnya nge-like videonya, dan di notif aku itu nge-like-nya itu jam gila langsung deg-degan. Jam 3. Enggak, jam 1 pas aku upload, itu kan berarti di Korea jam 3 ya. Jam 3 pagi. Beda 2 jam kan ya? Beda 2 jam. Oke. Terus aku kayak yang tiba-tiba kayak, hah, Paul Kim ngapain jam segini? Tak mikirnya yang itu ya, bukan excited di like tuh. Saking kayak nggak mungkin gitu, dan aku juga bukan tipikal yang kayak ngarep-ngarep di like gitu loh. Jadi kayak ya udah, karena aku emang tujuan aku kalau aku sebagai K-popers, aku tuh kayak menjadikan K-pop jadi hiburan, jadi tempat refreshing. Jadi aku lakuin ya pas aku seneng, pas aku ini untuk naikin mood gitu. Dan tapi kebetulan aku juga nggak ngerti kenapa, alhamdulillah sih maksudnya, dan itu kayaknya tuh bisa aja terjadi sama semua orang, nggak cuma sama aku. Nah, Ya, Jadi itu. ya itulah yang aku mungkin bilang. bisa dipakai tuh caranya ya. Buat maksud aku mau dinotis sama apa idol kalian tuh dengan karya-karya kalian, kayak ngapain, Iya, dance cover juga bisa. tuh, iya. Dance cover terus atau buat nyanyi. fan art Atau fan art. Tuh, Nah, tuh, fan tuh, art tuh. bisa, atau enggak apalah, debus. Enggak masuk ya, Bu. Teroret. Enggak masuk. Lagunya itu lagu mereka debus. Iya. Itu bisa. Bisa. Itu tuh yang ya Iya. cari cara lah gimana, tapi yang positif gitu, jangan yang aneh-aneh gitu kan. Kalian kalau terlalu posesif sama idol kalian lari. Iya, makanya geli ini apa saha eta. Nah, iya makanya. Dari tadi kan kita ngomongin masalah fans ya. Nah, aku pengen tahu dari sisi idol yang kalian suka nih, gitu kan. Kalian ada alasan kan suka sama idol di luar sana gitu kan. Alasannya tuh kenapa gitu? Kalian tuh suka sama idol ini, idol itu. Maksudnya backgroundnya mungkin karena apa? Karena why idol deserve the fans gitu kan. Ya, Menurut kalian ya, itu, gimana? Aku tuh malah jadinya promosi nanti gimana dong? Enggak Apa ya? Enggak Silakan. apa-apa yo. Jadi pakai hati aja yuk, pakai hati. Jadi ada satu grup nih, SNSD kan berarti udah selesai dia di 2017 tuh, berarti kan pas aku kuliah. Nah terus akhirnya pas setelah dia mereka nggak ngeluarin lagu, aku akhirnya nyari explore lagi nih. Terus kayak ada satu lagu yang nanggap nih intronya kok bagus gitu. Terus aku lihat kok ini namanya juga nggak terkenal. Aku lihat apa listenersnya kok juga masih dikit gitu.
gitu. Namanya Luna. Luna. Iya, Luna. Luna. LON. LONA, iya. Aku kenal mereka tuh pas 2000 berapa itu? 18. Dan itu waktu mereka masih pre-debut, jadi kayak masih belum debut. masih belum debut. Itu pre-debut, berarti mereka udah ada karya gitu ya? Nah, itu dia uniknya Luna di situ. Oh, Jadi keren ya? jadi Luna itu dia disusun dari tulisan Hangul, spellnya Idarosunya, artinya Girls of the Month. Jadi Girls of the Month. Jadi emang waktu mereka berdebut dari total 12 member, mereka tuh di reveal setiap bulan satu bulan satu single. Satu orang satu single solo. 1 bulan ya. Jadi emang jadi grup-grupnya ini dia projectnya istilahnya kayak projectnya emang kayak jutaan miliaran gitu. Wow. Jadi berarti kalau 12 member per bulannya 1 member 1 single Setahun. berarti setahun dong, 12 bulan ya? Ya, ada 12 bulan itu ditambah sama mereka buat sub unit juga. Wow. Gila-gilaan. Itu aja belum, itu pre-debut loh. Belum debut. Itu masih debut. Emang karena K-pop sebesar itu akhirnya juga mereka mungkin mikirnya wah ini pasti udahlah habisin aja semua gitu, kayak mungkin gitu kali ya. Investornya sih keren. Aku mikirnya investornya tuh yang berani gitu. Dari 2017 kayak mungkin ngerti, oh udahlah pasti 2 tahun ke depan pasti K-pop besar gitu. Ya dan ternyata Feng Shui-nya gimana itu? itu kok setahu tuh. Feng Shui-nya gimana ya? Nah, dan aku juga akhirnya ngerti pas di 2017 gitu. Dan akhirnya setelah itu ya seneng sih ngikutin mereka waktu masih kecil gimana ya? Masih masih jadi cempe. masih ya belum not that popular lah. Yang di listenernya juga masih belum ada millions. Terus kenapa gitu? Kan tadi kamu promosi itu. Saya dengernya tadi promosi aja. Kenapa gitu? Ya itu sih. Kenapa? Perjuangannya juga terus. Perjuangan. Dan ini sih ya musiknya sih. Kalau lebih tahu musiknya gitu. Mbak Tita gimana nih? Kalau aku berhubung aku nggak ada, maksudnya aku nggak punya satu fandom yang ini. Multi fandom kamu ya? Iya, aku dengerin banyak. Jadi aku lebih ngeliat ke ternyata K-pop itu musiknya nggak cuman yang itu aja. Iya betul. Jadi bener-bener K-pop itu banyak jenisnya. Jangan misalkan dikira K-pop tuh selalu yang jedak-jeduk, selalu yang jadi kadang kan orang ini males dia apa nggak jelas udah liriknya kita nggak ngerti. Dari liriknya aja paling udah nggak suka orang. Iya, banyak juga setuju. lagu-lagu yang ballad ya. Iya, Terus R&B juga ada, maksudnya banyak banget sekarang yang kadang juga nggak terbatas, nggak dikotak-kotakin genrenya gitu. Jadi kayak ternyata sebanyak itu ya, sebanyak itu. Jadi nggak sempit di situ aja. Dan kalau aku lihat mau dari manapun idol itu berasal pasti tuh ada kayak mereka punya value perjuangan gitu loh, karena kan kalau di Korea itu menjadi artis tuh nggak mudah. Dan kita ya. Iya, kalau di sana tuh udah menuju jadi artisnya susah, terus mempertahankan diri mereka sebagai artis itu juga susah karena betul. Jadi perjuangannya mereka ke sana, misalkan kalau boy group atau girl group dari agensi itu harus trainingnya ada yang harus sampai 5 tahun, 10 tahun untuk dancing dan dancing and singing and mungkin presenting atau misalkan jadi talent yang lain gitu. Acting gitu-gitu ya, acting juga ada ya. Acting juga ada. Jadi kayak mereka itu bener-bener orang yang punya passion di situ gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi yang memang dari kecil, dari sekolahnya dia udah masuk di sekolah seni, terus abis itu emang jalurnya di situ. Umur 12, umur 13 mereka udah audisi masuk agensi dan di agensi itulah mereka ngabisin waktunya mereka. Jadi digodok jadi idol. Ini bener-bener digodok dan persaingannya kan mereka udah training, belum tentu mereka itu bisa debut. Kita bisa lihat misalkan girl group deh, Blackpink anggotanya aja cuma 4. Ya kan, terus Red Velvet cuman 5. Pasti di luar sana, di luar yang maksudnya orang-orang yang belum pada debut yang masih jadi trainee ini tuh kayak banyak banget jumlahnya dan belum tentu juga mereka bisa debut secepat itu gitu. Kalau misalkan mereka masih kurang ya digodok lagi setahun lagi, kapan ya nggak ngerti. Pokoknya sampai mereka dianggap mumpuni lah jadi itu. Dan ketika mereka jadi artis pun profesionalitasnya itu menurut aku tinggi banget sih, dan etos kerjanya tuh bener-bener yang kan
yang kayak jam latihannya tuh sehari tuh kayak bisa banyak banget, maksudnya bisa jam latihan bisa panjang banget, dan itu harus kayak gitu kan, harus staminanya harus oke nggak sih? Aku kayak tidur kayak ngebayangin cuma 2 jam 3 jam, Iya. soalnya tuh ada agenda paginya, ada agenda syuting lah Iya. apa, terus latihannya kayak kayak gitu. bayangannya misalkan kita Keren karaokean nih sama teman-teman nih, karaokean kita nyanyi 3 jam 4 jam udah capek kan. Iya, betul. Nah sedangkan mereka udah nyanyi harus ngedance juga, dan itu di repeat terus, itu latihan dan itu setiap hari. Itu kan belum fan meetingnya, belum konsernya, belum recording untuk albumnya, photoshoot, iklan dan lain-lain kayak gitu. Dan di sana juga menurut aku kalau artis-artis Korea itu sekali mereka kesandung skandal atau itu habis sudah karirnya. Jadi kalau di sini kan kebanyakan Seneng malah ya kena kasus viral. Masuk lambe turah, langsung ke up dapet antara seneng sama paling klarifikasi, minta maaf, nangis-nangis, Iya. udah bisa lupa gitu kan, orang Iya. pada lupa. Jadi bisa diterima kembali sama masyarakat tuh semudah itu gitu. Kalau artis Korea kayaknya enggak deh. Maksudnya Susah sih, sekali mereka melakukan kesalahan tuh bener-bener apa ya, jadi untuk menjaga dirinya mereka sebagai idol, sebagai artis tuh juga susah. Makanya nilai perjuangannya menurut aku di situ nggak semua orang lo bisa menghadapi hal yang seperti itu. Orang aku aja misalkan stres dikit kuliah atau apa gitu ya, itu kadang bisa yang sampai aduh udah gitu. Apalagi mereka yang harus kayak gitu tapi tetap harus terlihat baik-baik aja di depan orang. Itu menurut aku profesionalitas yang oke banget dan salut sih ya. Aku mau nanya dong, ini pertanyaan personal ini sebenarnya. Oke. Menyambung yang tadi ya. Bagi kalian, menurut kalian berdua ini, itu tuh dengan adanya latihan yang sebegitu ngerinya untuk menjadi entertainer gitu ya di K-pop gitu tuh, apakah itu menjamin kebahagiaan mereka di situ enggak sih? Soalnya aku mikirnya kayak mereka pernah nggak ya bahagia, maksudnya kayak nyemil gorengan boleh lah gitu loh, tau gak sih? Kayak tahu gak sih? Itu kayak melakukan suatu kebahagiaan kecil gitu kan. itu gimana tuh? Mungkin bisa ditanggapi dari Bayu atau Mbak Tita itu. Aku rasa mungkin kebahagiaannya ada tapi nggak nyata. Ngerti nggak sih kayak Sedih. dan tapi itu mereka udah tahu kalau mereka bakal begitu gitu. Pasti kan Konsekuensinya udah tahu Iya, ya. jadi sebelum mereka memutuskan, maksudnya gini, untuk mereka jadi idol kan nggak tiba-tiba jadi idol. Mereka tuh punya perjalanan panjang, bahkan dari mereka usia-usia anak-anak atau remaja yang tadi aku bilang 12 tahun udah training. Nah, anak 12 tahun dikirim ke agensi, mereka pasti udah tahu aku tuh di sini mau ngapain. Aku mau dijadiin apa? Aku mau diproduksi seperti apa nantinya? Reproducer dan segala macam. Dan sebelum mereka taken kontrak pasti udah baca semua yang kayak do and dance atau semua, pasti mereka udah tahu konsekuensinya dari awal sebelum mereka kontrak kan. Betul. Tapi itu 12 tahun itu. Melihat Anak kecil-kecil biasanya itu dibawa ke situ. bukankah itu underage gitu untuk bisa memahami suatu kontrak dan konsekuensinya gitu. Kalau kontrak untuk training aku nggak begitu paham ya. Maksudnya apakah mereka ketika lolos Masuk jadi gitu. jadi trainee itu langsung kontrak apa gimana? Aku nggak ngerti. Cuman ketika mereka mau debut jadi idol kan pasti ada kontrak tuh. Oh, kontrak Nah, nah pasti kan saat tanda tangan Iya, udah kontrak tahu, itu pasti nggak udah boleh. tahu nggak boleh ini nggak boleh itu. Dan Iya, nggak boleh. kalau misalkan emang mereka sepakat ya udah harus dijalani gitu. Iya Toh sih. kalaupun mereka kayak di tengah ngerasa nggak bahagia kan mereka juga kayak ya plus minus ya, mereka mungkin nggak bahagia di sisi misalkan privasi ya, nggak jadi nggak ada privasi, jadi hidupnya nggak bebas, tapi mereka kan dapat banyak love dari fansnya gitu loh. Jadi kayak mungkin itu hal yang bisa ngimbangin ketidakbahagiaannya Bisa, itu. bisa. Atau Iya sih, betul, ada betul. momen-momen misalkan Natal atau apa ketemu sama keluarga kan mereka juga bisa ngobatin Iya. kangen. Mungkin emang ada Betul, masa-masa sulit misalkan masih baru debut ya. Itu masih fokus promosi, masih Iya apa sih. itu kan lagi sibuk-sibuknya pasti stres pasti ada gitu. Jadi mungkin mereka mikir oh ternyata nggak sebahagia itu ya jadi idol. Mungkin ada pikiran capek gitu, tapi kan nanti lama-lama kalau mereka udah dia berjalan waktu aja sih kayak gitu. Mungkin Gitu ya. letak ke nggak bahagiaannya mungkin di privasi kalau menurutku ya. Privasi. ya. Lihat Kayaknya sih mereka gitu. yang sebegitu itu. Cuman kan di luar itu Betul, ya betul. maksudnya ada pemasukan juga ya. Ada pemasukan. Jadi loh jadi idol Iya, tuh. kayak tajir, fansnya banyak, terkenal, maksudnya terus jadi brand ambassador sana sini Iya. kayak gitu kan. Tokopedia, ya. Gitu. Jadi Tokopedia. mereka nggak usah kayak ya nanti kalau udah pensiun ya udah tinggal nikmatin ngomong aja hasil Iya. gitu. Dan toh nggak jarang loh trainee yang akhirnya mengundurkan diri, nggak jadi debut. Ada juga yang pindah gitu. Ada, karena mungkin mengundurkan mereka diri. emang ngerasa pas mau kontrak nggak sesuai apa gimana mereka boleh, maksudnya nggak
nggak semua yang training itu akhirnya debut. Pasti ada aja yang nggak jadi atau Jadi terus dia dicabut gitu ya, dia ya, mundur. kayak gitu juga ada. Gitu. Itu aja mereka ngutang malah kan ya. Si agensinya. Ininya idolnya. Jadi waktu emang mereka udah debut itu mereka nggak dapat salary dulu gitu. Jadi Pas awal-awal yang aku awal-awal. bilang masa-masa sulit itu tadi. Bahkan kayak ada beberapa idol yang kayak 7 tahun belum dapat salary, nggak dapat salary. Karena uang Karena buat, yang dia hasilkan itu buat ngeganti biaya trainingnya dia dulu. Ya. Jadi kayak nutup lubang dulu lah. Nutup lubang dulu baru Karena lo. kan selama training kan mereka difasilitasin macam-macam kan untuk latihan vokalnya, latihan dance-nya apa, guru-gurunya atau pengajar-pengajarnya mereka gitu-gitu lah. Didandanin lah apa lah kayak gitu-gitu. Jadi kan itu Harus balik modal dulu, Bro. Nah, iya. Yes sih, Makanya. yes sih. itu yang aku bilang masa-masa sulit kalau masih awal-awal jadi idol pasti kayak gitu. Gila ya, nggak kayak Icons ya? Oh nggak Butet. boleh. Oh Nggak ya boleh. sorry udah Nggak beda, boleh. udah YouTube beda. Udah YouTube. Udah YouTube. Main ya. aman. Dan itu alasan aku juga kenapa akhirnya kayak salut sama mereka dan suka itu ya perjuangannya tuh. Iya sih. Yes sih. Motivasinya beda gitu. Iya. Motivasinya beda. Motivasinya beda. Benar-benar. Tapi banyak sih orang-orang yang kayak ngecap tuh fans K-pop tuh apaan sih kok suka gitu sama K-pop gitu. Nah, itu gimana tuh? Menurut Mbak Tita dan Bayu itu kan banyak orang yang oplas saya diidolain gitu misalnya. Itu tanggapan kalian gimana? Baik dulu. Susah sih karena dari akunya sendiri pun nggak terlalu melulu melihat ini sih penampilan sih. Asal mereka ngerilis musiknya bagus ya aku dengerin. Berarti aja. lebih ke taste musik Iya. ya. Musik, Taste oke. musiknya Ya. lah, yang nggak ngeliat penampilan gitu kan. Iya sih. Bagus lah. Ya meskipun penampilannya Ya kan bonus tidak lah, suka bonus gitu. lah. Oh. Tapi kalau kojel gimana? Musiknya bagus tapi kojel. Pertanyaan jebakan gitu. Enggak, loh, saya nanya kan nggak lihat ini penampilan Iya katanya sih. kan, makanya mastiin lagi aja Pak, ya kan? Berarti lebih ke tes musik ya Bayu ya. Oh, oke. Terus si Mbak Tita gimana Mbak Tita? Kalau aku Menanggapi mungkin ada kali teman-teman Mbak Tita kayak gitu. ada Saya sih. Tit ngapain bahkan- sih gitu? Iya, kan aku juga sekarang sering cover K-pop nih. Ada kok, tetap ada yang kayak sekarang Korean mulu deh ada yang kayak gitu kan. Karena kalau dulu aku tuh suka-suka doang tapi belum berani cover karena aku insecure pronunciation Korea aku gitu. Cuman Oke. mulai tahun 2017 sudah mulai berani untuk itu kan. Cuman menurutku sih kalau misalkan untuk orang-orang yang kayak gitu, misalkan mereka beralasan oplas dan segala macem, pun kalau oplas ya udah kan nggak pakai Iya duit sih, Anda. Iya. Ya benar. Nggak pakai duit lu Iya. Mempercantik Itu diri sih. apa salahnya gitu Iya, loh. Terus kalau misalkan ada yang bawa kan tidak boleh merubah gini-gini. Kan bukan Anda yang merubah dia gitu. Iya gitu. Benar Kayak sih. Kalau aku Iya, tuh iya. lumayan chill sih masalah gitu. Selama itu nggak merugikan aku, kan dia oplas nggak pakai duit aku juga. Terus yang oplas dia bukan aku. Terus ya kalau Benar, dibilang benar, kayak yang cowok-cowok pada banci joget-joget Ya, yang kayak betul, gitu-gitu. banyak Aku Sih. ya aku ngerasanya ya memang dia tuh kerjanya joget. Iya. Iya. Kerjanya nyari duitnya part nyanyi. of- Iya, itu tuh part of their passion, ya kan? Dan emang mereka suka ngedance. Iya. Dan di luar kehidupan mereka sebagai idol kan mereka nggak tiap hari joget. Mereka tuh sama Serem manusia juga tiap hari joget. bangun tidur ya makan gitu. Oplas tidak oplas kalau misalkan orang itu suka ya udah. Betul. Ya, setuju. Itu ya. Iya. Ya wawasan kita tuh semakin terbuka. Gila. Karena Dogestar ini tentang Gila. Tapi K-pop. bentar, ini tiba-tiba Apa? tadi aku ada dapat message dari teman kita. Oh, ada ya teman Ada. kita. Oh, Ini, pertanyaannya kita apa tuh? Kita coba lihat dulu. Coba ya, kita lihat. dulu. Siapa sih Wastu ya? Wastu nitip pertanyaan Wastu. Oke. Kalian tuh bakal terus suka K-pop apa enggak nih? Apakah akan berubah atau gimana? Ya mungkin dari Lunanya juga sih. Karena waktu juga SNSD juga sempat kayak hampir mau lepas pelan-pelan gitu tapi ya ujung-ujungnya kayak malah eksplor lagi gitu. Mungkin nanti kalau semisal memang dari girl groupnya yang udah ya itu mungkin udah saatnya mungkin nanti 10 tahun ke depan sih pasti. Biasanya sih tiap 10 tahunan nih kayak. Biasanya kalau masa aktifnya ini tuh idol tuh betul, 10 betul, tahun. betul. Jadi masih ada kemungkinan kamu bakal pindah ke lain Iya, hati. jadi mungkin kalau udah 10 tahun kau nyari lagi, explore lagi gitu kan. Oh, jadi belum tahu kapannya ya intinya ya. Wah, kacau kamu punya istri kamu. Maksudnya gimana nih, bakal terus suka nggak? Apa ya udahlah jalanin aja gitu. Kalau
Kalau aku tipe yang ya udah jalan aja. Maksudnya sejauh ini dari aku pertama tahu K-pop 2011 ya. Itu kan sampai sekarang itu udah berjalan berarti 9 tahun ya. 9 tahun dan udah aku 9 tahun. masih suka. Cuman mungkin ke depan aku mungkin masih suka, tapi mungkin kadar kesukaannya yang bisa berubah. Tapi kayak K-pop kayak will always be the part of my memory. Oh iya. Sama itu di Oh, iya, iya, jadi iya, kayak iya. ya jadiin memori-memori bagus gitu loh, mungkin nanti kalau aku udah tua gitu. Aduh, gitu aja Mer. Ya, kayaknya udah ya. Aduh, makasih banyak untuk Mbak Tita, Terima kasih. Bayu udah Terima ngeluangin kasih. waktu untuk podcastan. Maaf kok ada kurang-kurangnya ya. Iya, maaf ya. Udah pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Ya, jangan lupa like, comment, subbreaker. Makasih ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Dadah. Dadah.